Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Dalam video ini saya akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah dan anak di Waikanan, Lampung, yang menewaskan satu keluarga dan kemudian dimasukkan ke dalam septic tank menurut perspektif fikih jinayah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan video tentang kronologinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu menyampaikan lokasi. Warga kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung digegerkan dengan tewasnya 5 orang dalam satu keluarga dan ditanam ke dalam septic tank di salah satu rumah. Terungkapnya peristiwa pembunuhan berawal dari kecurigaan masyarakat yang telah lama tidak melihat para korban sejak Oktober 2021 lalu. Warga menanyakan perihal keberadaan para korban ke salah seorang pelaku, namun pelaku menjawab yang sedang pergi ke gunung. Kecurigaan warga pun semakin menjadi setelah hampir 1 tahun para korban tidak terlihat. Warga kemudian mendatangi rumah pelaku dan mendapati korban tewas dibunuh dan dikubur dalam septic tank. Para korban yang tewas ternyata masih keluarga pelaku, diantaranya ayah kandung, ibu tiri, kakak kandung, ponakan pelaku. Setelah mendapatkan informasi, pihak kepolisian langsung bergerak dengan mengamankan 2 orang pelaku. Kedua tersangka berinisial Dewi dan E adalah anak dan ayah kandung. Pelaku diduga menghabisi nyawa para korban lantaran berebut harta warisan. Perbuatan jarimah ada kalanya dilakukan secara individu, ada kalanya juga dilakukan secara bersama-sama. Dalam istilah Arab, kerjasama yang dilakukan dalam jarimah disebut dengan al-ishtiraku fil jarimah, yaitu keadaan di mana seseorang secara bersama-sama melakukan jarimah baik dengan sebuah kesepakatan atau kebetulan, atau dengan mengajak, menghasut, atau memberi bantuan dengan cara apapun agar jarimah tersebut dapat terlaksana. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Idza amsaka ar-rajula wa qatalahu al-akhar fayuqtalu allazi yaqtulu fayuhbasu allazi amsaka." Jika ada seseorang yang menahan orang lain dan yang lainnya membunuh, maka yang membunuh ini hendaknya dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dipenjara. Imam Abu Hanifah membagi kerjasama di dalam berbuat jarimah ini menjadi 4 kemungkinan. Yang pertama yaitu perbuatan jarimah ini disepakati terlebih dahulu. Yang kedua, pelaku secara kebetulan melakukan jarimah bersama-sama. Yang ketiga, pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah. Yang keempat, orang yang memberi bantuan dengan cara apapun agar jarimah dapat terlaksana. Dari bentuk-bentuk kerjasama di atas dapat kita temukan 2 syarat umum yang harus terdapat di dalam kerjasama dalam jarimah, yaitu yang pertama, pelaku harus terdiri dari 2 orang atau lebih, karena yang dinamakan kerjasama maka tidak mungkin hanya 1 orang. Yang kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang yang dijatuhi hukuman. Seperti yang kita ketahui, salah satu syarat dari yang jarimah adalah fi'lu manhiyin anhu. Nah, di sini para pelaku harus melakukan perbuatan yang dilarang secara syara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan turut serta dalam jarimah. Bentuk-bentuk pelaksanaan keikutsertaan dalam jarimah ini menurut para ahli fikih dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ishtiraku fil jarimah al-mubashir, yaitu yang secara langsung, dan yang kedua yaitu keikutsertaan atau kerjasama tidak langsung. Selanjutnya, keikutsertaan secara langsung atau mubashir ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah keikutsertaan secara langsung yang tafawuk atau kebetulan, dan yang kedua adalah yang tamaluk atau yang sudah direncanakan. Lalu apa itu keikutsertaan secara langsung tafawuk?
yaitu apabila si pelaku jarimah ini melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain atau tanpa dorongan orang lain. Jadi dia itu melakukannya atas inisiatif pribadi atau sebagai sebuah refleks terhadap suatu kejadian. Jadi dari setiap pelaku dalam perbuatan ini itu tidak saling mengenal. Mereka melakukannya itu hanya sebuah spontanitas secara kolektif. Lalu apa hukuman untuk keikutsertaan secara tafawuk ini? Karena mereka ini tidak bersepakat sebelumnya, maka mereka ini hanya bertanggung jawab atas perbuatannya pribadi ini tanpa harus bertanggung jawab atas perbuatan dari orang lain. Yang kedua yaitu tamaluk atau keikutsertaan secara langsung yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana para pelaku sama-sama menginginkan terjadinya suatu jarimah dan para pelaku ini mempunyai peran masing-masing. Seperti contoh, nanti si A ini akan memukul bagian kepala dan si B akan memukul bagian perut. Apa hukumannya? Nah, mayoritas para ulama fikih tidak membedakan. Mayoritas ulama fikih membedakan antara tanggung jawab yang dikenakan dalam tafawuk dan tamaluk. Untuk tafawuk tadi kan ditanggung jawab secara pribadi, dan untuk tamaluk ini maka semua orang yang terlibat atau semua pelaku bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Namun Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara tafawuk dan tamaluk ini. Hukumannya mereka ini sama-sama bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Mereka bersepakat dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah ini. Lalu yang kedua adalah keikutsertaan secara tidak langsung atau al-ishtiraku ghairul mubashir. Apa itu al-ishtiraku ghairul mubashir? Saya bacakan ya. Yu'tabaru syarikan mutasababam manittafaqa ma'a ghairihi 'ala irtikabi fi'li mu'aqqibin 'alaihi wa man harada ghairihi aw a'anihi 'ala hadzal fi'li wa yushtaratu fi syariki ayyakuna qasidanil ittifaq aw at-tahrid aw al-i'anah 'ala al-jarimah, yang artinya dikatakan turut serta secara tidak langsung, yaitu orang yang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau jarimah, atau menyuruh orang lain untuk atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut. Dari sini kita ketahui unsur keikutsertaan secara tidak langsung, yaitu yang pertama ada perbuatan, di mana orang yang berbuat tidak langsung ini memberikan bagian di dalam pelaksanaannya. Yang kedua, dengan kesepakatan atau pijukan atau suruhan atau dengan adanya bantuan agar kejahatan tertentu ini bisa terlaksana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayah dan anak ini. Apa peran ayah dan anak dalam pembunuhan ini akan mempengaruhi hukuman apa yang tepat untuk ayah dan anak ini. Untuk ayahnya atau Pak Erwin ini, beliau ini berperan membunuh 5 anggota keluarganya secara sekaligus. Yang pertama korbannya adalah Zainuddin, yaitu ayah kandung dari Pak Erwin ini sendiri. Yang kedua yaitu ada Pak Wawan, yaitu kakak kandung dari Pak Erwin ini. Lalu Siti Romlah, istri dari Pak Wawan, Zahra, anak dari Pak Wawan dan Siti Romlah, dan Juanda, yaitu adik tiri dari Pak Erwin ini. Karena Pak Erwin ini telah melakukan sebuah pembunuhan dengan sengaja, maka masuk dalam kategori qatlul amdi.
Lalu apa hukuman bagi orang yang membunuh? Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-ayah. Yang artinya yang sesuai dengan ayat tersebut, maka hukuman untuk Pak Erwin ini adalah qisas atau nyawa dibayar nyawa. Di sini berarti hukuman mati adalah hukuman yang pantas untuk Pak Erwin. Sebenarnya ada lagi opsi kedua, yaitu diat. Jika hukuman mati ini dirasa tidak cocok, maka dengan diat atau membayar sejumlah denda. Jika tidak denda, bisa dimaafkan oleh keluarganya. Namun yang dibunuh ini adalah keluarga dia sendiri, mana mungkin bisa memaafkan. Lalu yang kedua, hukuman untuk anaknya yang bernama Wahyu ini. Peran Wahyu ini hanya ketika pembunuhan Juanda. Mereka ini sudah merencanakannya di salah satu rumah warga. Kemudian melakukan aksinya dengan Pak Erwin ini membunuhnya, dan Wahyu ini hanya berperan ikut menggotong mayat ini dari kamar menuju mobil untuk kemudian dibawa ke kebun tebu dan dikuburkan. Maka di sini bisa kita kategorikan bahwa perbuatan Wahyu ini adalah perbuatan secara tidak langsung dalam memberikan bantuan. Karena perbuatan Wahyu ini masuk dalam keikutsertaan jarimah secara tidak langsung dengan cara memberikan bantuan, yaitu ikut menggotong mayat Pak Juanda ini ke mobil, kemudian ikut menguburkannya, maka hukuman had dan qisas ini tidak berlaku untuknya. Karena had dan qisas ini hanya berlaku untuk pelaku langsung, sedangkan untuk pelaku tidak langsung itu dihukum dengan takzir sesuai dengan keputusan hakim setempat. Dalam pasal 334 KUHP tentang pembunuhan berencana, di situ terdapat hukuman, yaitu yang pertama adalah hukuman mati, yang kedua ada hukuman penjara seumur hidup, dan yang ketiga maksimal 20 tahun. Menurut kalian, apa hukuman yang tepat untuk si Wahyu ini dan juga si Wahyu ini dan juga untuk Pak Erwin? Apakah hukuman mati untuk Pak Erwin dan takzir untuk Wahyu ini sudah tepat? Sudah memberikan maslahat untuk pelaku, korban, dan juga masyarakat sekitar? Silakan diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.